Hari ini, tanggal 21 Desember tahun 2025, waktu Indonesia, kita masuk ke fase yang menarik buat emas. Karena kombinasi pemangkasan suku bunga The Fed awal bulan dan data inflasi Amerika yang masih tinggi, bikin market lagi volatile dan sentimen gampang berubah, hanya gara-gara satu headline saja. Di satu sisi, suku bunga acuan Amerika sudah turun ke kisaran sekitar 3,5% lebih sedikit, yang secara teori bisa jadi angin segar buat emas. Tapi di sisi lain, inflasi PCE masih bertahan di kisaran 2,8%, di atas target bank sentral. Sehingga pelaku pasar ragu, apakah The Fed benar-benar akan lanjut longgar atau malah mulai hati-hati. Dolar indeks sendiri dalam beberapa pekan terakhir cenderung melemah, sementara imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun pelan-pelan merangkak naik lagi, dan tarik-menarik dua faktor inilah yang belakangan mengendalikan arah XAU-USD. Di video ini kita akan bahas alur logikanya pelan-pelan, mulai dari kalender ekonomi, berita makro utama, sampai bagaimana pergerakan dolar dan yield terbaca di grafik, sehingga teman-teman bisa lihat di mana tekanan masih terasa, dan di mana emas berpotensi bernapas lega. Sebelum kita mulai pembahasan lebih dalam, perlu diingat dulu bahwa semua yang dibahas di sini sifatnya edukasi dan sharing sudut pandang, bukan ajakan untuk trading, bukan saran keuangan, dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual instrumen apapun. Market forex dan emas punya resiko tinggi, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh modal, apalagi kalau menggunakan leverage. Jadi sangat penting untuk selalu menggunakan uang dingin dan punya perencanaan resiko yang matang. Analisa yang kita bahas adalah pandangan berbasis data pada saat rekaman ini dibuat. Bisa berubah kapan saja kalau ada berita baru dan belum tentu cocok dengan gaya atau psikologi masing-masing trader. Keputusan masuk dan keluar market sepenuhnya ada di tangan teman-teman sendiri. Jadi silahkan gunakan materi ini sebagai bahan belajar dan referensi, bukan sebagai sinyal untuk dieksekusi mentah-mentah. Secara kalender ekonomi, setelah pidato Presiden Amerika Donald Trump kemarin, sekitar jam 10 pagi waktu setempat, hari ini relatif sepi rilis data besar, sehingga pergerakan emas lebih banyak digerakkan oleh reposisi akhir pekan dan sentimen terhadap suku bunga. Fokus berikutnya mulai bergeser ke pekan depan, di mana notulen rapat Bank Sentral Australia atau RBA akan dirilis pagi hari waktu Sydney dan bisa menggerakkan sentimen dolar Australia serta selera risiko di sesi Asia, yang kadang menular ke XAU-USD lewat arus risk-on atau risk-off. Malam harinya, Amerika akan merilis pesanan barang tahan lama dan estimasi kedua pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga. Kalau angka barang tahan lama dan pertumbuhan ekonomi keluar lebih kuat dari perkiraan, biasanya pasar melihat ekonomi Amerika masih cukup tangguh, sehingga ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan bisa sedikit dikurangi, dolar berpeluang menguat dan emas cenderung tertekan. Sedangkan kalau data melemah, logikanya kebalik, yield dan dolar bisa turun dan emas lebih mudah menguat. Di penghujung bulan, notulen FOMC akan dirilis, dan ini penting untuk melihat seberapa serius The Fed dengan sinyal jeda pemangkasan suku bunga. Karena detail kalimat di notulen seringkali memicu pergerakan besar di dolar dan emas, walaupun tidak ada keputusan suku bunga baru. Narasi makro pertama yang masih membayangi emas adalah keputusan The Fed pada tanggal 10 Desember lalu, yang kembali memangkas suku bunga acuannya sekitar 1/4 poin ke kisaran kurang lebih 3,5% lebih sedikit, menjadi pemangkasan ketiga secara berurutan tahun ini. Di permukaan, suku bunga yang lebih rendah biasanya mendukung emas karena biaya peluang memegang aset yang tidak memberikan bunga jadi berkurang. Dan itu juga sering memicu aliran dana ke aset berisiko seperti saham dan kripto ketika pelaku pasar merasa nyaman dengan likuiditas yang longgar. Namun dalam konferensi persnya, Jerome Powell menekankan bahwa setelah serangkaian pemangkasan ini, Bank Sentral ingin sedikit jeda dan lebih bergantung pada data sebelum mengambil langkah lanjutan. Sehingga sinyal yang muncul bukan pelonggaran agresif tapi lebih ke mode tunggu dan lihat. Buat XAU-USD, kombinasi pemangkasan suku bunga yang sudah terjadi dan sinyal jeda ke depan menciptakan kondisi di mana emas tetap didukung oleh level suku bunga yang lebih rendah dibanding beberapa bulan lalu, tapi ruang euforia terbatas karena pasar sadar The Fed bisa saja menahan diri kalau data berikutnya kembali panas. Narasi kedua datang dari sisi inflasi, di mana data indeks PCE Amerika terbaru menunjukkan inflasi tahunan masih di sekitar 2,8%. Memang turun dari puncak sebelumnya, tapi tetap jelas di atas target resmi The Fed di sekitar 2%, sehingga tekanan masih terasa di sisi harga. Selama inflasi belum benar-benar kembali mendekati target, The Fed punya alasan kuat untuk menjaga kebijakan agar tidak terlalu longgar, karena kekhawatiran utama mereka adalah inflasi yang menjadi lengket dan sulit turun lagi, kalau pasar tenaga kerja dan permintaan domestik belum cukup mendingin.
Buat emas, inflasi yang masih tinggi punya dua sisi. Di satu sisi, emas sering dipandang sebagai lindung nilai terhadap pelemahan daya beli dolar. Jadi secara teori ini mendukung permintaan emas jangka menengah. Di sisi lain, inflasi yang belum jinak membuat bank sentral enggan memangkas suku bunga terlalu dalam, sehingga imbal hasil real tetap cukup menarik dan itu bisa membatasi kenaikan XAU-USD. Hasil akhirnya, emas cenderung bergerak di dalam rentang yang lebar, mengikuti naik turunnya ekspektasi pasar apakah inflasi akan terus turun mulus atau justru memantul lagi di data-data berikutnya. Makro ketiga datang dari pasar tenaga kerja Amerika, di mana data non-farm payroll terbaru menunjukkan penambahan lapangan kerja sekitar 64.000 setelah sebelumnya sempat terjadi penurunan lebih dari 100.000. Tetapi, tingkat pengangguran justru naik ke kisaran 4,6%, dan itu menjadi level tertinggi sejak sekitar September 2021. Kombinasi kenaikan tipis jumlah pekerjaan dengan naiknya pengangguran menggambarkan ekonomi yang mulai melambat, di mana perusahaan tidak lagi agresif merekrut tenaga kerja baru, dan sebagian mulai mengurangi jam kerja atau melakukan efisiensi. Buat pelaku pasar, kondisi seperti ini sering menimbulkan kebingungan antara narasi pendaratan mulus dan kekhawatiran resesi ringan. Dan pergeseran sentimen dari optimis ke waspada bisa memperkuat minat terhadap aset lindung nilai seperti emas, terutama kalau di saat yang sama, pasar saham mulai terkoreksi. Bagi XAU-USD, setiap data tenaga kerja yang menunjukkan pelemahan biasanya dilihat sebagai sinyal bahwa The Fed boleh jadi lebih longgar beberapa bulan ke depan. Yang berarti, tekanan dari sisi suku bunga bisa berkurang dan ruang emas untuk menguat menjadi sedikit lebih lebar. Meskipun reaksi hari ke hari tetap sangat bergantung pada bagaimana data tersebut menggerakkan dolar dan imbal hasil obligasi. Kalau kita lihat grafik dolar indeks beberapa pekan terakhir, polanya cenderung seperti tangga turun pelan, dari area di atas 100 di awal periode, kemudian secara bertahap merosot ke kisaran bawah 99, dengan beberapa kali pantulan kecil yang gagal menembus puncak sebelumnya, sehingga menggambarkan bahwa tekanan jual di dolar masih dominan. Di beberapa candle terakhir, penurunan mulai melambat dan harga bergerak lebih mendatar di sekitar area 98 sampai mendekati 99, menunjukkan bahwa pelaku pasar sedang menguji apakah zona ini akan menjadi support sementara atau hanya tempat istirahat sebelum penurunan berikutnya. Secara visual, kalau dolar terus bergerak melemah dan tidak mampu kembali naik stabil di atas area 99, XAU-USD biasanya diuntungkan karena emas menjadi relatif lebih murah bagi pemegang mata uang lain. Tetapi kalau dari zona ini dolar justru memantul kuat dan menembus ke atas lagi, emas berpotensi kehilangan sebagian dorongan bullishnya. Jadi arah berikutnya DXY akan menjadi salah satu kunci. Apakah tren pelemahan dolar berlanjut dan membantu emas, atau justru terjadi rebound tajam yang bisa membuat harga emas terkoreksi cukup dalam? Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa minggu terakhir bergerak naik perlahan dari sekitar 4% di awal periode ke kisaran sedikit di atas 4,1% sekarang. Jadi bukan kenaikan yang membuat harga bergerak agresif, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa biaya peluang memegang emas belum benar-benar turun. Secara sederhana, obligasi bisa diibaratkan seperti deposito berbunga, sementara emas tidak memberikan kupon atau bunga apapun. Jadi ketika yield obligasi naik, sebagian investor lebih tertarik memarkir dana di surat utang karena merasa dibayar lebih tinggi untuk menanggung risiko, dan ini cenderung menekan minat terhadap emas. Selama imbal hasil 10 tahun bertahan di sekitar 4% lebih, emas harus berhadapan dengan kenyataan bahwa suku bunga real masih relatif menarik dan itu menjadi hambatan untuk kenaikan yang terlalu agresif. Namun karena kenaikannya sejauh ini bertahap dan bukan lonjakan tajam, XAU-USD masih punya ruang untuk naik turun mengikuti sentimen dolar dan inflasi, dengan yield lebih berperan sebagai rem yang menahan laju kenaikan emas supaya tidak terlalu liar. Sekarang kita masuk ke konteks teknikal XAU-USD, di mana harga saat ini bergerak di area atas, dekat garis atas indikator Bollinger, menandakan bahwa dalam jangka pendek, emas sudah cukup jauh meninggalkan rata-rata pergerakannya. Dan indikator RSI, baik yang pendek maupun standar, sama-sama berada di zona jenuh beli yang ekstrim, menandakan potensi koreksi mulai membesar, terutama ketika market lagi volatile seperti sekarang. Dari sini kita bisa pecah menjadi dua skenario, yaitu skenario sell dan skenario buy, tanpa harus menganggap salah satunya pasti benar. Untuk skenario sell, banyak trader teknikal akan memperhatikan area resisten di sekitar ban atas, kira-kira di rentang harga 4.300-an lebih, sebagai zona di mana setiap penolakan atau candle rejection ke bawah bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pelaku pasar mulai mengambil untung, dengan potensi pergerakan balik menuju area rata-rata di tengah Bollinger,
misalnya sekitar 4.260-an, dan kalau momentum jual berlanjut, bisa diperpanjang lagi ke area bawah sekitar 4.100-an, hingga mendekati 4.060. Batas logis untuk menganggap skenario sell ini tidak lagi valid biasanya diletakkan sedikit di atas ban atas, karena kalau harga mampu tembus dan bertahan di sana, artinya tren naik masih dominan dan koreksi mungkin hanya dangkal. Di sisi lain, skenario buy yang lebih agresif muncul kalau harga justru mampu bertahan kuat di atas area resisten tadi, lalu setiap koreksi dangkal kembali ke sekitar area tengah Bollinger atau sedikit di atasnya, malah dimanfaatkan pelaku pasar untuk mendorong harga ke puncak baru, selama struktur higher low di time frame beberapa jam masih terjaga. Kunci dari kedua skenario ini adalah kesadaran bahwa kondisi jenuh beli bukan berarti harga pasti berbalik, tetapi memberitahu kita bahwa resiko koreksi makin besar. Jadi apapun pendekatan yang digunakan, manajemen resiko dan disiplin rencana jauh lebih penting daripada sekedar menebak arah. Sebagai penutup, perlu saya garis bawahi lagi bahwa seluruh pembahasan tadi, mulai dari kalender ekonomi, berita makro, pergerakan dolar dan yield, sampai contoh skenario buy dan skenario sell di XAUUSD, semuanya hanyalah materi edukasi untuk membantu teman-teman memahami cara membaca market, bukan ajakan untuk membuka transaksi tertentu dan bukan jaminan hasil di masa depan. Market forex dan emas sangat dinamis, bisa berubah arah hanya karena satu komentar pejabat bank sentral atau satu data ekonomi yang berbeda dari perkiraan, sehingga setiap keputusan tetap perlu disesuaikan dengan rencana pribadi, toleransi resiko, dan kondisi keuangan masing-masing. Selalu lakukan riset mandiri, uji ulang analisa dengan gaya trading sendiri, dan jangan menggunakan dana yang tidak siap hilang untuk aktivitas spekulatif. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga pembahasan hari ini bisa menambah sudut pandang teman-teman, dan kalau ingin bahasan lanjutan yang lebih detail per time frame atau strategi tertentu, kita akan lanjut di video selanjutnya.